وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'du, puji syukur tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan hidayah, nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang terbesarnya sedang kita rasakan, dari nikmat yang tidak tampak sampai nikmat yang tampak pun sedang kita rasakan. Dan nikmat yang sedang kita rasakan secara jelas untuk malam hari ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa duduk di tempat yang penuh dengan mubarakah ini dalam rangka melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu bapak salawat dan salam tetap kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan penuh pengharapan semoga telah kita bisa diakui sebagai umatnya, semoga telah kita bisa berkumpul dengannya, dan semoga adalah kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jemaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia ini, semuanya yang Allah berikan kepada kita semua ini patut kita syukuri. Jika kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan ini, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan artinya jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambah nikmat-nikmat yang lain yang akan kuberikan kepada kalian. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, maka sangat pedih siksaanku. Kemudian cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, caranya itu ada 3 para hadirin wal hadirat. Yang pertama adalah kita mensyukurinya dengan hati, asyukru bil qalbi. Bagaimana cara kita mensyukuri dengan hati? Kita meyakini bahwasanya segala yang kita rasakan di dunia ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu merupakan pelantara manusia, itu tetap semuanya adalah pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini segala apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan di dunia ini, semua kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya asyukru bil qalbi. Dan yang kedua, asyukru bil lisan. Cara bersyukur yang kedua adalah dengan lisan kita, dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, berzikir kepada Allah, tangan kita masih digerakkan untuk memberi, dan kaki kita masih diberi untuk melangkahkan ke tempat yang mulia ini, yaitu masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan alhamdulillah. Itu cara kita bersyukur dengan lisan kita, yang disebut dengan asyukru bil lisan. Kemudian yang ketiga adalah asyukru bil amal, yaitu bersyukur dengan tindakan, dengan amal perbuatan kita. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan bil amal? Dengan tindakan-tindakan kita.
yaitu kita pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nikmat harta kepada kita. Kita gunakan harta itu di jalan kebaikan. Allah memberikan fasilitas yang banyak kepada kita. Kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita mensyukurinya dengan bil amal, dengan sebuah tindakan. 3 cara tadi. Yang pertama adalah syukur dengan hati. Yang kedua, bersyukur dengan bil lisan. Yang ketiga adalah bersyukur dengan tindakan. Jika kita melakukannya 3 tahapan tadi, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat-nikmat yang lain yang belum kita ketahui. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kita harus mempunyai tujuan. Tujuan kita apa? Menjadi manusia al-qulbu syakiron wa lisanan dzakiron. Menjadi manusia yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah, wa lisanan dzakiron, dan lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya kita di situ? Tujuan lain tidak ada lain kecuali mengharap ridho Allah dan mengharap surganya kelak di yaumil qiyamah. Dan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa melaksanakan yang namanya sholat tarawih di malam terakhir, di malam yang mana 10 terakhir bulan Ramadan ini yang sangat mendekati dengan malam Lailatul Qadar. Itu merupakan pengharapan kita di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi kesempatan duduk di sini. Kita bisa diberikan istiqomah sampai saat ini. Itu merupakan sebuah anugerah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah terus memberi hidayah kepada kita dan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang belum kita rasakan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.